Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Patricia Lubalu. Saya dari kelas L semester 5. Saya berkuliah di Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Saat ini saya berusia 21 tahun dan saya merupakan anak keempat dari 6 orang bersaudara. Ketiga kakak saya adalah sudah bekerja dan kedua adik saya masih duduk di bangku sekolah menengah atas atau duduk di bangku SMA. Saya merupakan putri tunggal dalam keluarga saya. Itu makanya saya adalah orang yang paling cantik. Tapi tidak, orang yang paling cantik dalam keluarga saya adalah mama saya. Bapak saya adalah seorang yang sangat luar biasa hebat, baik secara fisiknya ataupun baik secara kemampuannya, berpikirnya, semuanya. Saya mendapatkan banyak hal yang harus saya pelajari dari bapak saya. Walaupun demikian, bapak saya sudah tua, tapi dia masih memiliki semangat yang sangat tinggi. Dan bapak saya sekarang ini ketika saya melihat bahwa dia mengalami banyak sekali perubahan karakter maupun perubahan sikap. Kalau bapak saya yang dulu adalah seorang yang otoriter karena mungkin dia belum terlalu mengenal Tuhan. Kalau sekarang ini ketika kita sudah beranjak dewasa semua, bapak saya adalah seorang yang sangat betul-betul mau dibilang adalah penolong kita ataupun mau dibilang adalah pendeta dalam rumah. Karena bapak kami selalu mengingatkan untuk terus menerus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saya sangat menambahkan bapak saya ketika saya besar nanti atau saya akan membangun hubungan. Nah, tidak terlepas dari semua itu, saya juga memiliki mama yang sangat baik, mama yang memiliki hati luar biasa, lemah lembut, ramah, dan pekerjaan mama saya adalah ibu rumah tangga. Walaupun demikian, tapi mama saya adalah orang yang sangat luar biasa, bukan saja menurut saya tetapi menurut orang-orang sekitar. Dan itu memang benar, karena mama saya selalu mengajarkan kepada kami untuk berbuat segala sesuatu dengan hati, dengan kasih, dan dengan cinta. Itu semuanya terjadi karena mama merasa kalau kita melakukan segala sesuatu dengan bersungut-sungut, duka cita, dengan marah-marah, itu tidak ada gunanya, atau itu hanya akan menghasilkan sesuatu yang menurut kita tidak enak dipandang atau tidak pantas untuk dipandang. Seperti saat kita bekerja di rumah, mungkin bisa melakukannya dengan hati yang bersungut-sungut. Dan mama selalu mengingatkan kita kalau di rumah itu kalau mau bekerja, kalau sudah ada hati marah-marah atau hati yang duka cita, mungkin kita bisa mendengarkan lagu rohani supaya meredam kemarahan kita, atau mendengarkan lagu yang membuat hati kita sukacita. Terlepas dari itu, saya juga memiliki beberapa tokoh yang sangat membuat saya inspirasi. Yaitu kalau dari tokoh gereja, saya memiliki inspirator, yaitu dari pendeta Pastoral Gilbert. Menurut saya dia adalah sosok yang begitu luar biasa, bukan saja untuk kami kaum agama Kristen, tetapi untuk agama yang non-Kristen, karena beliau sangat luar biasa, sangat nasionalisme dalam hatinya. Dia tidak pernah memandang orang sesuai dengan agama ataupun kasta. Dan beliau selalu mengajarkan kepada saya untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap pekerjaan saya, dan saya pun harus sesuaikan perkataan dan perbuatan saya. Ketika saya bilang saya orang baik, saya harus menunjukkannya melalui sikap. Tapi saya percaya saya bukan orang baik, karena saya hanya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk terus menerus untuk saya dapat memperbaiki diri saya. Ketika saya bangun pagi, saya merasa bahwa hari ini Tuhan masih kasih saya kesempatan untuk bisa berbuat baik. Lakukanlah itu dengan hati yang tulus dan sukacita. Walaupun mungkin dalam rumah saya adalah sosok yang kejam, mungkin marah-marah menurut adik saya, tapi kalau saya percaya kalau semuanya itu saya lakukan untuk agar adik-adik saya bisa mengetahui bahwa apa-apa yang harus saya marah atau ada saat di mana saya harus marah karena perbuatan yang mereka mungkin lakukan itu salah ataupun tidak benar, sehingga dengan begitu mereka juga bisa memperbaiki kesalahan mereka. Jauh dari itu, kalau dalam tokoh idola saya memiliki seorang idola, yaitu Najwa Shihab. Menurut saya dia adalah sosok yang luar biasa, sangat pintar, sangat begitu menginspirasi kaum muda, karena melalui semua tindakannya, semua perkataannya betul-betul membangun, bukan saja untuk kaum muda tapi untuk para teman-teman laki-laki di luar sana. Karena
karena khusus untuk kita perempuan, kita bukanlah sosok, kita bukan boneka, kita bukanlah pajangan, ataupun kita bukanlah suatu alat atau suatu benda yang ditunjukkan di muka umum. Dengan cara kita berpakaian, cara kita bertutur, semuanya itu akan menjadi penilaian di luar sana. Jadi di sini saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, jika teman-teman mungkin ingin keluar berjalan-jalan ataupun kemana saja, teman-teman mungkin bisa menggunakan baju yang sopan ataupun baju yang betul-betul tidak terlalu kelihatan aurat kita, teman-teman. Karena kita perempuan adalah sosok yang dimana akan menjadi pemimpin dalam rumah, bukan saja laki-laki, tapi kita yang akan memegang peran. Jadi kalau di saat kita masih muda seperti ini, lebih baik kita menanamkan hal-hal yang baik dari sekarang. Kalau dari saya mungkin itu. Saya juga memiliki banyak sekali teman-teman dan juga beberapa orang sahabat. Kita telah berteman dari bangku sekolah menengah pertama saat kita masih kelas 1. Saya bertemu dengan mereka dengan banyak sekali gambaran dan cerita, banyak konflik, dan akhirnya menjadikan kita seorang sahabat. Tapi jujur teman-teman, saat saya usia seperti ini, saya belum bisa menemukan sahabat yang betul-betul ada ketika saya susah. Tapi saya percaya itu merupakan salah satu cara Tuhan untuk mengatakan kalau saya tidak perlu bergantung atau saya tidak perlu bercerita sesuatu dengan orang-orang yang mungkin akan datang dan muncul saat mereka perlu saja, tetapi saya hanya perlu menjadikan Tuhan sebagai sahabat saya. Jadi saya tidak pernah bersedih hati ataupun menuntut kenapa saat saya susah teman-teman ataupun sahabat saya tidak ada, saat senang teman-teman atau sahabat saya ada. Tidak, tapi Tuhan ingin kalau saat saya susah, saya sedih, mungkin saya berat mulut untuk menceritakan kepada teman-teman, Tuhan ingin kalau saya hanya bercerita kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau ini adalah cara Tuhan untuk mendekatkan saya setiap kali saya mendapatkan problema dalam hidup saya. Tapi tidak terlepas dari itu bahwa teman-teman ataupun sahabat saya yang hadir setiap hari, mereka juga adalah orang yang luar biasa. Mungkin saat saya mendapatkan masalah ataupun banyak problem, mereka sedang sibuk ataupun mereka sedang sedikit masalah juga, sehingga mereka mungkin kurang merespon saya. Saya tidak berkecil hati dan saya tetap menganggap mereka adalah orang-orang baik yang diutus Tuhan untuk memperlengkapi saya, karena kasih mereka, karena cinta mereka, dan karena ketulusan mereka. Nah, sekian dari gambaran diri saya. Mungkin banyak kurang kata-kata atau mungkin banyak kalimat yang sangat kurang mengerti teman-teman, karena saya sendiri juga sangat gugup untuk berbicara depan kamera. Ini saja sudah direkam berulang-ulang. Saya cuma mau bilang untuk maaf jika banyak kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih dan shalom.